Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waman sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, ikhwati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaifa halukum ya jamaah? Bi khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ar-Razzaq yang telah memberikan rezeki kepada kita semua, di antaranya rezeki berupa iman, Islam, kesehatan, apalagi rezeki taufik, arahan dan pertolongan Allah, sehingga kita dimudahkan untuk belajar dan beramal. Ini merupakan nikmat yang besar jemaah, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan istiqomah di atas ketaatan. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, qudwah kita dalam menjalani kehidupan ini, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga doakan kebaikan kepada siapa saja yang mengikuti sunnah beliau dengan sebaik-baiknya. Semoga termasuk kita semua yang istiqomah di atas sunnah sampai husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Baik, para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahlan wa sahlan bikum fi majlisil ilm. Selamat datang di majelis ilmu, fi raudhatin min riyadil jannah, taman di antara taman surga yang alhamdulillah Allah memudahkan kita untuk menghadirinya. Masya Allah tabaraka wa ta'ala, kita dapat bermajelis ilmu kembali setelah dijedah dengan Ramadan, walhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk mempelajari bab tentang akidah yang kita pakai, kita gunakan kitab yang ditulis oleh Ustaz Firanda hafizahullah taala, Syarah Kitab Tauhid. Barakallahu fikum para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai kajian perdana kembali di tengah-tengah hujan yang syahdu, Masya Allah. Salah satu di antara waktu dikabulkannya, diterimanya doa kepada para jamaah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu hujan, di majelis ilmu, setelah sholat maghrib, menunggu sholat isya. Masya Allah tabaraka wa taala, ini adalah waktu-waktu yang sangat baik, yang berkah insya Allah. Mudah-mudahan para jamaah diberikan keistiqomahan. Di antara salah satu doa terpenting adalah istiqomah, di atas ketaatan, mudah-mudahan sampai husnul khatimah. Yang belum nikah doanya apa? Disegerakan lah Nah, dan lain-lainnya dari doa yang kita inginkan. Tapi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka di halaman 170. Insyaallah pembahasan kita mulai halaman 170. Dalil ketiga jemaah dari bab ke-6, al-babus sadis min minasyirki lubsul halaqati wal khayt. Termasuk dari bentuk kesyirikan adalah menggunakan gelang, kemudian benang, wa nahwihima dan semacamnya, li raf'il bala, untuk mengangkat bala, au daf'ihi atau menangkalnya. Kita masih bahas bentuk-bentuk kesyirikan. Baik, kita sampai pada dalil ketiga. Qalal muallif hafizahullah taala, berkata penulis, semoga Allah menjaganya dan kita semua. Amin, Allahumma amin.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dari Uqbah bin Amir, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah." Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggantungkan tamimah, ya, dia memakai tamimah, fala atammallahu lah, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Ya. Wa man ta'allaqa wada'ah, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Kita akan jelaskan ya. Di sini ada dua, barang siapa yang memakai tamimah dan memakai wada'ah. Fala wada'allahu lah, Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Ya. Jadi di sini ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan tamimah, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Dan barang siapa yang memakai wada'ah, Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Ya, padahal sesuatu ini sangat kita butuhkan. Allah memudahkan urusan kita, menyempurnakan urusan kita, itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Tapi kalau pakai jimat, Allah sulitkan. Maksudnya tamimah ini jimat. Ya. Begitu juga dengan ketenangan. Kita semua menginginkan ketenangan. Tapi jika mencari ketenangan dengan wada'ah, ya, ini salah satu di antara bentuk jimat juga, kita jelaskan nanti, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan yang hakiki kepadanya. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Kemudian di riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa tamimah, barang siapa yang menggantungkan tamimah, artinya memakai tamimah sebagai simpanan, faqad asyraka, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Jadi jelas ya, yang menggunakan tamimah, menggunakan jimat, bahasa kita jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Nah, jadi tegas dalilnya. Ya. Yang menggunakan jimat, dia melakukan kesyirikan. Walaupun dia tetap sujud kepada Allah, sholat. Walaupun dia tetap puasa, dia bersedekah, dia berumroh atau haji mungkin, tapi ternyata ada jimat yang dia simpan, kata Nabi, faqad asyrak, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Hati-hati. Ya, bisa jadi hangus, hapus, hilang ya pahala dari ibadah-ibadah yang banyak kita lakukan karena memakai jimat. Jadi hati-hati. Ya. Nggak ada toleransi. Kalau sudah pakai jimat, menggantungkan jimat, ya, maka dia telah melakukan kesyirikan, dosa yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala di antara dosa besar yang lainnya. Ya. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syarahnya, penjelasannya. Tamimah atau jimat atau azimat, ya, adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak. Ini bentuk gambarannya jamaah ya. Jadi jimat itu sebenarnya macam-macam. Ya. Hanya saja beliau di sini Ustadz Firanda menjelaskan bentuknya adalah kalungan yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal datangnya keburukan. Biasanya kalau bayi itu masih di pinggangnya, pernah saya lihat. Nah, kayak benang-benang begitu ya, dikainkan berbentuk segitiga, ya. Ada juga yang segi persegi 4, ya. Macam-macam bentuknya. Ini kalau digunakan tujuannya menangkal datangnya keburukan, ya. Tujuannya nih, menangkal datangnya keburukan atau menghilangkan keburukan yang sudah ada, atau mendatangkan kebaikan, artinya tolak bala, ya, atau ngalap berkah, menginginkan keberkahan, mencari keberkahan, ya. Dia gunakan kalung tersebut
Dan yang dimaksud dalam hadis ini adalah seseorang yang menggantungkan jimat pada dirinya, itu termasuk daripada jimat jamaah. Ya. Kemudian menggantungkan hatinya pada jimat tersebut. Jadi kalau dia sudah menggunakan jimat, otomatis hatinya akan bergantung kepada jimat tersebut. Ya. Nah, ini bentuk daripada kesyirikan yang tidak boleh. Ya. Kalau misalkan dari keluarga kita masih ada tradisi tersebut, maka mohon diingatkan dengan cara yang bijak. Jangan juga setelah sudah tahu ya gelang-gelang yang digunakan untuk tolak bala, ngalap berkah, itu adalah bentuk daripada kesyirikan. Ketika dilihat di tengah keluarganya, orang tuanya masih pakai gelang itu, langsung dicabut. Wah, langsung diusir dari rumah jamaah. Ya, jangan juga begitu. Ya, tentu dengan cara yang bijak. Yang penting kita sudah tahu, tinggal bagaimana kita berdakwah secara perlahan. Ya, sebagaimana kita kan dari dulunya bodoh, sekarang sudah tahu, kan dengan cara yang baik. Dinasehati, ya, ikut ke majelis ilmu, tidak dengan paksaan, begitu. Jadi begitu juga dengan kita mendakwakan orang lain yang dulunya sama seperti kita, nggak tahu. Hanya saja Allah belum kasih hidayah. Mudah-mudahan kita berharap hidayah menyapa mereka melalui kita. Ya, anak-anak ya, yang orang tuanya masih ada tradisi jahiliyah, kesyirikan, ya dakwakan pelan-pelan. Ya, begitu juga mungkin yang punya sepupu-sepupu, keponakan-keponakan yang masih ada ya jimat-jimat yang mereka pakai, maka dakwakan pelan-pelan. Sambil dikasih hadiah itu jauh lebih baik. Ya, jadi bi ta'lifil qulub. Dakwah ke keluarga itu tidak sama dengan dakwah ke pengajian, ya, beda. Tidak sama dengan teman-teman di kantor, beda. Ya. Dakwah ke keluarga itu lebih menantang biasanya. Kenapa? Karena bisa jadi posisi kita sebagai anak, ya, untuk dakwah ke orang tua yang manzilahnya jauh berbeda, kedudukannya jauh berbeda, maka kita harus menggunakan uslub, ya, cara yaitu ta'liful qulub, dengan melunakkan hati, biasanya dengan memberikan hadiah pelan-pelan, taqarrub, dekat-dekat dulu, begitu ya. Nah, tapi fillah rahimani wa rahimakumullah, tamimah dalam bahasa Arab diambil dari kata tamam. Tamam yang artinya al-kamal. Bukan akmal ya. Akmal itu lebih sempurna malahan. Tamam artinya kamal. Kamal adalah sempurna, lengkap. Ya. Jadi maksudnya apa? Seakan dengan penamaan ini, ya, tamimah, jimat itu, kalau bahasa kita jimat, bahasa Arabnya tamimah, itu dari kata tamam, sempurna. Maksudnya apa? Mereka mengharapkan obat atau kesembuhan yang sempurna serta kelancaran urusan yang sempurna dari penggunaan tamimah tersebut. Jadi ada niatan ketika menggunakan tamimah ini supaya sempurna urusannya. Kalau dalam urusan berobat ya sempurna pengobatannya. Kalau dalam urusan menolak bala ya sempurna Allah menjaga dia, tapi dengan cara yang salah ya. Dan lain sebagainya. Jadi mengharapkan kesempurnaan. Itu artinya tamam ya. Dari tamimah asalnya dari kata tamam. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW mendoakan untuk mereka yang menggunakan tamimah. Ya. Doanya hal yang bertentangan dengan maksud dan tujuan mereka. Kan maksud dari menggunakan tamimah tadi supaya urusannya disempurnakan. Oleh karena itu Nabi berdoa kepada mereka pengguna jimat sesuatu yang bertentangan dari niatnya. Apa? Fala atammallahu lah. Semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Ya, itu doa buruk dari Nabi SAW. Ya. Dan Nabi kalau sudah berdoa mustajab, jemaah. Hati-hati dengan doa Nabi SAW. Masih ingat mungkin jemaah pelajaran Sirah Nabawiyah, ya? Yaitu kisah ketika Nabi SAW ya dihina
kemudian hampir saja kena diludahi wajahnya tapi tidak kena oleh sepupu beliau Utbah bin Abi Lahab. Ya, sepupu beliau, dia sangat keji, menghinakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai berludah di hadapan Nabi, hampir kena wajah beliau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Utbah bin Abi Lahab ini dengan doa, semoga Allah mengirimkan anjing-anjing dari ciptaannya untuk menerkam. Ternyata benar. Beberapa waktu kemudian pas melakukan perjalanan dagang ke Syam gitu ya, maka Utbah bin Abi Lahab ini dengan rombongannya kedatangan singa, ya, mengintai rombongan. Nah, ketika ada singa yang mengintai rombongan, padahal banyak orang di situ, Utbah langsung mengatakan, ini doa Nabi SAW. Jadi sudah ketakutan. Benar, akhirnya singa itu masuk ke dalam rombongan, tidak ada yang dia cari kecuali Utbah ini, langsung diterkam. Padahal banyak orang di situ. Nah, itu doa Nabi SAW. Hati-hati jemaah dengan doa Nabi. Padahal Nabi itu orang yang paling mulia, paling baik akhlaknya. Tapi kalau urusan syirik, Nabi SAW paling benci sampai didoakan keburukan. Jadi para pengguna jimat-jimat, ya, hati-hati, karena Nabi mendoakan keburukan, ya. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selain dapat dipahami sebagai doa, ini tadi doa Nabi ya, semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di atas juga dapat dimaknai sebagai penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa penjelasannya? Yaitu akan kenyataan yang akan terjadi. Seorang pengguna tamimah atau jimat dan yang sejenisnya tidak akan meraih urusan yang sempurna dan tidak akan meraih ketenangan, ketentraman jiwa, dan justru malah senantiasa dihinggapi kekhawatiran dan was-was syaitan. Karena memang kan itu tipu daya syaitan, ya, kesyirikan, ya, itu semua dari talbis iblis, tipu daya syaitan, ya, menjerumuskan manusia kepada dosa yang paling besar, syirik. Maka ketika mereka terbuai dengan godaan syaitan ini, maka mereka pasti akan mengalami kekhawatiran, was-was syaitan. Tapi perhatikan pula bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tamimah dalam bentuk nakiroh secara umum dalam konteks persyaratan, sehingga menunjukkan makna yang umum. Jadi ancaman di atas mencangkup seluruh model jimat. Jadi kata Nabi, ya, man ta'allaqa tamimatan, yang menggantungkan sebuah, karena umum bentuknya, ya, sebuah jimat. Jadi jimat apapun. Kalau tadi beliau menggambarkan seperti kalung yang digantungkan di bayi atau di anak, atau bentuk yang lain, misalkan gelang, ya, atau cincin, atau mungkin simpanan di dompetnya. Yang jelas tujuannya adalah tolak bala dan ngalap berkah. Nah, kayak ini termasuk daripada jimat, ya, yang tujuannya semakna dengan pemakaian jimat. Taib ini tamimah. Kemudian wada'ah. Nah, jamaah, apa itu wada'ah? Wada'ah adalah kerangkuk. Tahu kerangkuk, jamaah? Kerang yang modelnya gini, apa namanya? Ya gitu. Kayak love gitu sebenarnya. Nah, gitu. Cuman bentuknya agak panjang. Ya. Yang biasa digunakan untuk orang Indonesia dalam permainan congklak. Ada yang mengatakan congkak. Apa jemaah? Congklak itu yang buat itu tuh, yang bolongan panjang, ingat, tahu jemaah? Nah, itu kan ada itu kerangkuknya itu. Nah, menurut anggapan orang jahiliyah, jadi tradisi Arab jahiliyah, benda tersebut digunakan sebagai penangkal penyakit. Kalau orang Indonesia dipakai mainan, ya. Kalau orang jahiliyah dijadikan jimat itu. Jadikan jimat. Itu namanya wada'ah. Makanya Nabi mengatakan, "Wa man ta'allaqa wada'atan", yang menggantungkan wada'ah,
fala wada'allahu lah. Semoga Allah tidak memberikan ketenangan kepadanya. Nah, ini bentuk kesyirikan atau jimat yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya. Jadi wada'ah itu sejatinya sama dengan tamimah. Cuman bentuknya ke kerang. Ya, bentuknya kerang. Baik. Jadi ini sebenarnya tergantung daripada niat seseorang, jemaah. Karena memang kerang-kerang itu bisa dijadikan model hiasan kan gitu. Hiasan rumah. Kemarin alhamdulillah dimudahkan Allah main ke Pantai Garut di Santolo. Itu banyak yang jual kerang-kerang, memang modelnya bagus-bagus. Kalau kita beli untuk dipajang di rumah, itu kan simpanan juga, benar nggak? Tapi tujuannya apa? Ya menghias rumah. Boleh nggak? Boleh jamaah. Itu bukan gambar makhluk yang bernyawa, maksudnya seperti hewan. Itu mah kerang, ya benda biasa seperti batu lah, cuman ya batu laut gitu kali ya, keras kan ya. Taib. Jadi kerang itu jamaah, kerang puuk itu bisa saja dipakai untuk hiasan, simpanan. Cuman tujuannya harus benar. Tujuannya untuk menghias saja. Tapi kalau tujuannya disimpan untuk tadi ya tolak bala atau ngalap berkah, padahal sama-sama nyimpen, niatnya berbeda, terjerumus kepada kesyirikan, dosa besar. Ya. Nah, niat itu sangat berpengaruh. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. Perbuatan tergantung dari niat seseorang. Tapi ikhwati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan para pemakai wada'ah dengan sabdanya fala wada'allahu lah. Semoga Allah tidak menganugerahkan ketenangan kepadanya. Ya, dan juga sebagaimana doa sebelumnya, doa ini pun sejatinya adalah pengabaran dari Nabi SAW tentang fakta kehidupan si pemakai wada'ah, bahwa ia tidak akan pernah merasa tenang. Ya, jadi selain doa maknanya semoga Allah tidak memberikan ketenangan, makna yang lain adalah kabar. Orang yang menggunakan wada'ah sejatinya tidak akan tenang. Ya. Karena hatinya tergantung kepada wada'ah. Ya. Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Nah, siapa saja yang bergantung kepada makhluk, ya bahkan makhluk terkuat sekalipun, niscaya dia tidak akan tenang. Lalu bagaimana lagi jika ia menggantungkan hatinya kepada kerang puuk yang merupakan benda mati. Orang yang menggantungkan dirinya kepada makhluk terkuat, orang terkuat, ya, kita gantungkan kepada ya diri kita atau nasib kita kepada dia, maka tidak akan tenang. Apalagi kepada ya benda mati. Nah, selanjutnya dalam riwayat lain hadis disebutkan man ta'allaqa tamimatan faqad asyroka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Nah, sabda Nabi SAW ini jemaah adalah penegasan bahwa penggunaan jimat apapun model dan tujuan dibaliknya adalah perbuatan syirik. Ya. Namun sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hukum asal jimat adalah syirik kecil, karena memang biasanya yang pakai jimat itu masih meyakini Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menolak mudarat, ya. Hanya saja dia menggunakan sebab atau mengambil sebab yang salah, maka terjerumus kepada syirik kecil. Ya. Dan akan berubah menjadi syirik besar jika penggunanya meyakini bahwa jimat tersebut bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat dengan sendirinya. Ya, tanpa lagi meyakini Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Bukan Allah, tapi benda tersebut. Nah, ini sudah terjatuh kepada syirik besar. Nah, tapi wallahu a'lam bishawab.
Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalil keempat. Dalil keempat. Ini merupakan dalil terakhir yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab tauhidnya. Baik. Kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa ia pernah melihat seorang laki-laki yang memakai seikat benang di tangannya. Nah, jamaah ya, pakai seikat benang di tangannya ya, mungkin hiasan-hiasan di tangannya ya. Kemudian Huzaifah radhiyallahu anhu ya memotong benang tersebut ya. Memotong benang tersebut. Taib. Seraya berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan berbuat kesyirikan. Ya. Mereka sebagian besar tidak beriman kepada Allah ya, melainkan dalam keadaan berbuat kesyirikan. Huzaifah ini jamaah melihat seorang laki-laki yang memakai seikat benang itu lalu dipotong, padahal tujuan dari lelaki tersebut untuk mengobati sakit panasnya. Baik. Tapi Huzaifah langsung mengingkarinya. Kenapa? Karena ya benang apakah bisa mengobati sakit panas? Ada jemaah risetnya benang mengobati sakit panas? Ada ya. Jadi jelas ini tidak ada tujuan lain kecuali mengambil keberkahan dari benang tersebut untuk mengobati panas. Padahal tidak ada contoh sama sekali, tidak ada keterangan dari dalil. Pengingkaran Hudzaifah ini radhiyallahu anhu, demikian juga sebelumnya pengingkaran Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang memakai jimat, menunjukkan semangat para salaf dalam mengingkari kesyirikan. Ya, besarnya perhatian dan pengingkaran mereka terhadap jimat yang hukum asalnya adalah syirik kecil, ya, menunjukkan bahwa perhatian dan pengingkaran mereka terkait syirik besar jauh lebih besar. Jadi jamaah sekalian, di antara prinsip mereka Nabi SAW dan para sahabat adalah berusaha mengingatkan orang-orang dari kesyirikan. Jadi ini jangan sampai dijadikan hal yang mengerikan gitu ya. Kalau sudah bicara syirik, nggak bener nih, pasti radikal. Tidak, jemaah, justru semangat salafus soleh terdahulu mendakwakan agar jangan sampai melakukan kesyirikan. Nabi SAW ketika melihat ada yang memakai gelang gitu ya, kemudian ditanya oleh Nabi SAW untuk apa? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, inzaha fa innaka idza mitta wa huwa alaika la tuflah abada, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuflihu abada, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepaskan itu, kata Nabi, karena kalau engkau make itu dan kamu mati dalam keadaan seperti itu, engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Ini pengingkaran Nabi dengan tegas. Pakai gelang-gelang atau kalung-kalung gitu ya. Laki-laki itu cukuplah hiasannya, kalau memang butuh hiasan ya pakai jam aja. Kalau memang butuh hiasan, karena memang hiasan itu untuk wanita. Laki-laki nggak perlu gitu, semangat kerja aja, ibadah itu udah bagus. Nggak usah macem-macem jemaah. Ya, kalau hiasan-hiasan itu adalah tabiat dari wanitanya, nggak usah ikut-ikutan. Ya. Nah, contoh bahkan dari para salafus soleh yang pakai gelang ditanya oleh Nabi, yang pakai gelang, yang pakai kalung dicopot langsung oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ya, karena khawatir akan terjerumus kepada kesyirikan. Ya. Ini semangat. Jadi kita para jamaah juga demikian dakwanya, dakwah tauhid, dakwah mengingkari kesyirikan, terutama kepada keluarga-keluarga kita yang sudah kenal sunnah nih ya, sudah ngaji, paling ngaji bersama kita kitab tauhid, ya sampaikan manfaatnya, faedahnya kepada para
para keluarga kita, begitu ya. Jika kita dapati ada sebagian mereka yang masih melakukan praktek kesyirikan, ada yang masih menggunakan bentuk-bentuk kesyirikan, maka ingatkan pelan-pelan. Ya, karena apa? Karena ini prinsip ya. Semangat para salaf dulu juga demikian. Kita pun mengikuti jejak mereka. Ahlus sunnah wal jamaah. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada para ulama zaman ini secara khusus dan kaum muslimin secara umum, sehingga mereka dapat menaruh perhatian dan kewaspadaan yang besar dan tinggi terhadap kesyirikan. Ya, menaruh perhatian kita kepada tauhid, mengingkari syirik, ya, baik yang kecil maupun yang besar. Taib, ayat yang dijadikan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu adalah ayat yang turun berkaitan dengan kebiasaan kaum musyrikin Arab, para pelaku dosa besar. Yaitu firman Allah tadi dalam surat Yusuf ayat ke-106. Surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali dalam keadaan melakukan kesyirikan. Ini Allah menggambarkan keadaan mereka orang Arab jahiliyah yang melakukan kesyirikan. Ya, syirik besar. Tapi Hudzaifah ya, ketika mendakwakan seseorang mengingkari perbuatan syirik, dia menggunakan dalil syirik besar. Nah, para salafus soleh menjelaskan bahwa ayat ini mencela kaum musyrikin Arab yang keimanan mereka hanya terkait dengan rububiyah Allah saja, namun keimanan mereka terhadap uluhiyah rusak. Ya, mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta. Ini tauhid apa, Pak? Rububiyah. Ya, mengimani Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, ya, perbuatan Allah yang lainnya. Mereka imani perbuatan Allah, yaitu tauhid rububiyah. Akan tetapi mereka menyekutukan Allah dalam hal-hal peribadahan, dalam masalah tauhid uluhiyah. Nah, ini menunjukkan bahwa sah saja memperingatkan pelaku kesyirikan, syirik kecil dengan ancaman terkait syirik besar. Boleh-boleh saja, karena sejatinya kedua-duanya adalah bentuk kesyirikan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada." Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Jadi sebenarnya syirik besar, syirik kecil itu sama perbuatannya, cuman beda niatnya. Ya. Misalkan dia nyimpan kertas yang dia jadikan jimat. Satu si fulan dia menyimpannya dengan tujuan supaya ini wasilah tolak bala, tetap Allah yang menangkal bala. Menolak bala tetap Allah, tapi dia jadikan wasilah. Si Alan yang kedua, dia meyakini kertas tersebut sebagai simpanannya lah yang zatnya menangkal bala. Yang pertama dia syirik kecil, yang kedua syirik besar. Padahal sama-sama nyimpan kertas, sama. Jadi perbuatan syiriknya itu sama aja, tinggal membedakan niatnya saja. Maka berdakwanya dengan apa? Dengan dalil yang sama, ya tidak mengapa, boleh, ya, karena itu pun yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Baik, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Walaupun ayat ini turun berkaitan dengan kaum musyrikin Arab, para pelaku syirik besar, akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa di antara perbuatan yang termasuk dalam ancaman ayat tersebut, yaitu surat Al-Baqarah ini ayat ke-22, fala taj'alu lillahi andada, ya. Ayat tersebut adalah bersumpah dengan selain Allah juga masuk. Padahal bersumpah selain Allah, misalkan demi bapak, demi ibu, itu termasuk syirik, tapi syirik kecil, ya. Serta menyandikan kehendak Allah dengan kehendak makhluk,
ya, masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Ada dan di situ, menyamakan Allah ya dengan makhluknya dari sisi kehendak ya. Nah itu termasuk dari syirik kecil. Tapi Ibnu Abbas ya menyatukan ya, menyamaratakan, fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian menjadikan bagi Allah sekutu atau tandingan ya, baik dari syirik, dalam syirik besar ataupun syirik kecil. Taib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, inilah dalil-dalil beserta syarahnya berkaitan dengan bab ke-6, yaitu bentuk-bentuk kesyirikan. Ya. Kemudian kandungan bab. Ya, intisari dari atau kesimpulan dari bab ke-6 ini. Pertama, larangan keras memakai gelang atau benang atau kalung mungkin ya yang tadi kita bahas dan sejenisnya untuk tujuan seperti di atas, yaitu tolak bala ya, atau ngalap berkah, mencari keberkahan. Tidak dibenarkan. Beda untuk hiasan. Hanya saja hiasan ini kembali kepada tadi, kalau hiasan rumah tidak mengapa, tapi kalau untuk hiasan yang dipakai seperti gelang atau cincin atau mungkin kalung gitu ya, maka ini tabiatnya adalah tabiat wanita. Kalau laki-laki yang mendingan dijauhi saja ya. Kemudian yang kedua, syirik kecil itu lebih berat daripada dosa besar. Syirik kecil lebih berat daripada dosa besar. Dosa besar itu seperti apa jemaah? Membunuh selain syirik ya, membunuh, zina, judi ya, khamr ya, ukukul walidain, durhaka kepada orang tua, itu dosa besar ya, mencuri dan lain sebagainya. Nah, ikhwati fillah, dari dosa besar ini ternyata lebih berat syirik kecil. Karena memang tadi syirik itu adalah dosa ya, penghulunya dosa yang paling besarnya daripada dosa ya. Nah, syirik ini terbagi jadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil jika dibandingkan dengan dosa besar selain syirik, maka lebih berat syirik kecil. Baik, kemudian yang ketiga, syirik tidak dapat dimaafkan dengan alasan ketidaktahuan atau kebodohan. Ada istilah al-uzru bil jahal, dimaafkan karena kebodohan. Ya, ada istilah demikian. Ini memang ada tafsirnya jemaah ya. Sampai kita lihat tafsir dari Ustadz Firanda hafizahullah taala. Footnote yang ke-12. Ini cukup panjang ya. Kita mungkin ambil sebagian. Yang dimaksud adalah ketidaktahuan yang disebabkan kelalaian seseorang. Ya. Jadi ini poinnya, syirik tidak dapat dimaafkan, tidak diampuni dengan alasan ketidaktahuan. Ya. Jadi karena aku nggak tahu, nggak ada alasan. Ya. Taib. Yang dimaksud dengan ketidaktahuan di sini, kebodohan di sini adalah disebabkan karena kelalaian. Jadi memang dia lalai gitu. Dia nggak mau belajar, padahal sudah banyak sarananya. Apalagi di zaman sekarang. Bahkan di hutan pun ada sinyal kan? Sekarang kan? Di gunung pun ada sinyal. Di Cijapati tempat mertua saya jamaah. Dulu memang sulit sinyal, tapi masih ada. Sedikit satu batang gitu. Ya. Masih ada, tapi itu juga harus ke posyandu, susah. Tapi masih tetap ada, itu dulu ya. Apalagi sekarang, alhamdulillah. Malah kalau saya ke atas itu, apa itu yang gay itu jemaah? 4G ya, 4G sekarang. Malah di Sapan itu jelek sinyalnya. Kalau naik ke atas itu di gunung bagus. Nah jemaah, jadi tidak ada al-udhru bil jahl, ya, al-udhru bil jahl. Dengan catatan apa? Karena kelalaian. Seperti kemalasan belajar atau enggan untuk belajar. Ini maksud dari al-udhur bil jahl ya, karena kelalaian. Padahal motifnya untuk belajar, sarananya ya, untuk belajar sudah kuat, sudah ada. Atau faktor yang dapat memudahkannya untuk belajar sudah tersedia.
Adapun ketidaktahuan yang tetap bercokol pada seseorang setelah ia berusaha, ia tidak mencari hidayah atau lantaran tidak ada motif sedikit pun pada dirinya untuk belajar, karena selama ini yang menyangka perbuatannya adalah benar dan tidak pernah sampai padanya bahwasanya perbuatan tersebut adalah kelalaian, maka ini dianggap uzur yang bisa diterima kalau memang dia sudah usaha, ya, dia sudah usaha. Nah, cuman karena memang misal dia tinggal di kampung jamaah ya, yang mana dia belajar di situ ikut pengajian, cuman ulamanya ulama su misalkan, ya, ustadz yang mengajak kepada kebidahan, dia belajar sebenarnya, ya, dia belajar, cuman memang belajarnya di tempat yang salah, ya, ini bisa saja dimaafkan karena dia sudah punya niat belajar. Hanya saja yang maksud kita itu adalah dia yang malas, lalai, tidak mau, tidak peduli dengan agama, padahal banyak majelis ilmu. Apalagi sekarang di zaman kita medsos sudah bertebaran di mana-mana. Mau belajar tentang apapun ada di hadapan kita. Buka YouTube tentang tauhid, tentang syirik akan keluar. Ya, banyak pelajaran-pelajaran. Tinggal ya kita mau belajar atau tidak. Ya. Yang dimaksud dari uzur bil jahal itu memang sudah usaha gitu. Ya, sudah usaha. Hanya saja memang ya qadarullah masyafa'al, Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan dia pada ilmu yang benar, ya. Pelajaran yang benar sesuai sunnah, yang jelas dia sudah punya usaha belajar, maka disinilah uzur bil jahal. Bukan karena malas-malasan atau memang dia enggan belajar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Kita jeda salat Isya bersama dulu. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan lagi. Tinggal beberapa poin jemaah dari kandungan bab ini. Yang keempat nih, gelang, benda dan sejenisnya tidak berguna untuk menangkal atau mengusir suatu penyakit. Ya, ini harus perlu diketahui ya. Harus diketahui gelang, benang dan sejenisnya itu pada hakikatnya tidak ada manfaatnya, tidak ada hubungannya dengan menangkal atau mengusir suatu penyakit, bahkan ia bisa mendatangkan bahaya, ya, sebagaimana dalam hadis, ya, karena ia akan menambah kelemahan pada dirimu. Wala yaziduka illa wahnan, kata Nabi SAW, tidaklah hal itu kecuali menambah kelemahan padamu, ya. Ya, lemah harusnya kan bergantung kepada Allah Al-Khaliq Rabbul Alamin, tapi bergantung kepada makhluk yang sama-sama diciptakan dan diatur Allah Subhanahu wa taala, itu tambah menambah kelemahan. Tapi yang kelima, wajib mengingkari orang-orang yang melakukan perbuatan di atas, yaitu perbuatan syirik. Ya. Dan kita ingatkan jemaah, cara mengingatkannya ya menyesuaikan dengan kondisi. Kalaulah seandainya yang kita ingkari adalah perbuatan teman kita, tentu berbeda dengan kita mengingkari yang dilakukan oleh orang tua kita, ya. Maka cara menyikapinya tergantung dengan kondisi di lapangan, kondisi yang kita dakwai mad'unya, ya, harus menyesuaikan. Baik. Tidak sembarangan, apalagi tidak ekstrim. Kemudian yang keenam, penjelasan bahwa orang yang menggantungkan sesuatu dengan tujuan di atas, yaitu tolak bala begitu ya, atau ngalap berkah, maka Allah akan menjadikan orang tersebut memiliki ketergantungan kepada barang tersebut, bukan lagi kepada Allah. Ini bentuk hukumannya, karena memang perbuatan buruk pasti akan dibalas dengan keburukan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan ya keburukan yang semisalnya, ya. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, wa min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha, dan termasuk dari hukuman keburukan setelahnya.
Ya kalau orang bergantung dengan jimat, Allah jadikan hatinya sudah bergantung dengan jimat itu. Jadi ada hal yang menyulitkan atau membahayakan dia, langsung teringatnya kepada jimat, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengerikan jemaah. Hati-hati ya. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya. Kemudian yang ketujuh, ya. Penjelasan bahwa orang yang menggantungkan tamimah telah melakukan perbuatan syirik. Dengan jelas tadi ya, Nabi mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah sungguh telah melakukan kesyirikan. Ya. Baik, yang kedelapan, mengikatkan benang pada tubuh untuk mengobati penyakit panas adalah bagian dari kesyirikan. Karena memang tak ada hubungannya, tidak ada hubungan. Kalau ada hubungannya ya bisa jadi obat, betul. Tapi kalau nggak ada hubungannya, ya sudah dipastikan ini niatnya nggak benar. Ya. Baik. Yang kesembilan, pembacaan ayat di atas oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa para sahabat menggunakan ayat-ayat yang berkaitan dengan syirik besar sebagai dalil syirik kecil untuk mendakwakan orang yang melakukan syirik kecil. Sebagaimana penjelasan yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi dalam salah satu ayat surat Al-Baqarah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, ya. Dan janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Ya. Ini andad artinya tandingan, bisa dijadikan syirik besar atau syirik kecil. Yang ke-10, menggantungkan wada'ah. Tadi masih ingat wadah kerang ya, kerangku, untuk mengusir atau menangkal penyakit termasuk syirik. Beda kalau misalkan untuk hiasan. Ya, dan memang indah sebagai hiasan cocok ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk nangkal penyakit atau termasuk mengalap berkah, ya, bentuk dari kesyirikan. Kemudian yang terakhir, ikhwati fillah, orang yang menggantungkan tamimah, ini hati-hati, didoakan oleh Nabi SAW, semoga Allah tidak mengabulkan atau tidak menuntaskan, tidak menyempurnakan keinginannya, ya, kebutuhannya atau hajatnya. Dan orang yang menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak memberikan ketenangan kepada dirinya. Doa Nabi mustajab, maka hati-hati, hendaknya kita menjauhi berbagai bentuk kesyirikan, baik itu yang bentuknya adalah gelang atau kalung atau kerang atau benda-benda yang lainnya yang digunakan tujuannya untuk tolak bala dan ngalap berkah. Hendaknya dijauhi karena ada doa dari Nabi SAW dan doanya adalah doa keburukan. Ya, iya dan billah. Tapi wallahu alam bissawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah pelajaran kita pada malam ini, saya kira cukup ya. Adapun setelahnya bab ke-7, bab majaa firruqa wa tamaim, bab berkaitan tentang ruqyah dan tamimah. Ini tamimah dibahas lagi di sini ya. Nah, untuk murojaah insyaallah. Barakallahu fiik, saya kira cukup. Adapun lanjutannya insyaallah di pertemuan yang lain saja. Wallahu a'lamu bishawab. Tapi ikhwati fillah, sebelum ditutup, barangkali para jamaah ingin bertanya atau menambah faedah, silahkan kita buka sesi tanya jawab. Kalau tidak ya kita cukupkan saja. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, barakallahu fikum. Baik, cukup, aman. Pak Haji, Pak Yat, Alas, Akmal, cukup ya. Barakallahu fikum, hayyakumullah. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.